Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat dan selamat menonton Simi Berarti. So, pada kesempatan ini saya hanya ingin sedikit mencerita tentang lockdown 2019 di Malaysia. Jadi dengan saat ini yang saya dengar yang saya lihat dengar ya kan, bahwasanya di luar sana yang lagi lockdown ya kan. Jadi tetap semangat. Okey, so di sini saya mencerita sedikit bahwasanya kalau tentang lockdown itu saya sendiri pribadi dan beberapa rakan-rakan saya waktu itu yang sangat-sangat pedih merasakan yang namanya lockdown ya kan. Jadi saya sedikit mau menceritakan tentang lockdown 2019 tempoh hari di Malaysia yang dilaksanakan oleh kerajaan. Itu adalah lockdown mati total tanpa keluar seorang pun di jalanan ataupun di mana-mana ya kan. Jadi saya mencerita begini ya rekan-rekan sahabat semuanya, buat yang merasakan lockdown sekarang ini tetap semangat untuk mempertahankan hidup. Jadi waktu itu kami berjumlah 13 orang lelaki termasuk Simi Berarti sendiri dan 7 perempuan orang Indonesia, dan semua itu orang Indonesia ya. 13 orang lelaki itu termasuk saya sendiri. Jadi gimana saya mau cerita ya kan. Sangat pedih ya kan. Pedihnya bagaimana sih ya kan, itu yang menjadi pertanyaan ya kan. Waktu itu kami tidak tahu bahwasanya Malaysia ini akan diadakan yang namanya lockdown ya kan. Kami tidak tahu informasi ya, untuk kami tidak ada. Karena kenapa bisa jadi tidak ada ya kan, itu yang jadi masalahnya. Jadi bukan karena kami tinggalnya di pergunungan. Mungkin rakan-rakan sahabat semuanya tahu yang namanya Genting Helen ya, ataupun Cameron Helen. Genting Helen, kami waktu itu berada di Genting Helen, Cameron Helen. Jadi kami bekerja di sebuah hotel ternama waktu itu 2019. Kami bekerja di situ. Karena ejen kami itu tidak memberitahukan kami awal-awal terlebih dahulu ya kan, bahwasanya Malaysia mau dibuat lockdown. Jadi waktu kami gajian kami terus kirim ke kampung foya-foya ya kan. Last minute diberitahukan bahwasanya Malaysia akan mengadakan lockdown. Lah kami itu terkejut lockdown bagaimana sih, apa sih itu lockdown, apa lockdown ya kan. Jadi dijelasin bahwa kita akan mengalami yang namanya lockdown 14 hari. Lah 14 hari senang-senang saja kami ya kan. Kami senang-senang saja 14 hari guys ya kan. 14 hari bolehlah kita makan dalam kita simpan uang sedikit ya kan. Habis itu kita foya-foya ya kan, karena kita memang makan banyak ya kan. Jadi setelah 14 hari sambung 14 hari sambung 14 hari sambung 14 hari 2 bulan demikian kami dah di rumah duduk tanpa keluar, tanpa melihat matahari ya kan. Cuma kami duduk di teras begitu. Jadi kami habis stok makan, uang kami habis. Jadi kami bagaimana untuk mempertahankan hidup kami waktu itu. Setelah 4 bulan berlalu, kami selalu berdoa kepada Sang Ilahi agar ada bantuan. Waktu itu kami menyimpan uang dalam RM1,500. Kalau kita jumlahkan dengan rupiah, kalau tidak silap saya itu 4,5 juta ya, 4,5 juta. Itu kami makan dalam 4 bulan. Jadi bagaimana
Sedangkan umur lockdown waktu itu makin panjang sehingga itu sampainya 1 tahun. Uang kami sudah habis, stok makanan kami sudah habis. Bagaimana lagi kami untuk memperjuangkan hidup kami? Jadi kami 13 orang lelaki dan 7 orang perempuan memikirkan bagaimana untuk kami mempertahankan hidup. Dua minggu setelah kami habis stok makan, kami telepon ejen. Akak tolong bantu kami sudah habis stok makan. Lalu mereka kirim yang namanya sembako ke tempat kami, 2 karung beras dan 2 kilo ayam dan 2 papan telur dan sebagainya. Itu cuma kami makan itu 7 orang, 15 orang kami bagi rata. Cuma 2 hari makan. Lalu habis, tinggal beras. Jadi kita mau makan apa lagi? Lauk apa lagi yang harus kita masak, ya kan? Jadi kami mulai gelisah dan sedih. Ada yang rakan kita yang telepon ke kampung, ada yang rakan kita telepon ke KL Kuala Lumpur untuk mencari bantuan, dan dari pihak KBRI pun ada juga membantu, tapi karena waktu itu kami berada di gunung tidak boleh dihantar stok makanan ke situ. Jadi kami bagaimana lagi untuk mempertahankan hidup, ya. Jadi mau tidak mau, terima tidak terima, kami harus mempertaruhkan nyawa di situ, kan. Mempertaruhkan nyawa kami, bagaimana kami untuk mempertahankan hidup kami. Kami pikir bagaimana kami makan pucuk yang namanya pucuk labu. Kami makan pucuk labu di tepi-tepi jalan. Kami kutip satu persatu, bawa balik, dan kami makan pucuk labu. Paginya tidak makan, cuma kami makan malam saja. Kami makan malam saja. Kenapa kami makan malam saja? Karena kalau kami makan siang, pagi, siang, malam itu tidak cukup stok ataupun tidak ada beras untuk yang kami makan. Jadi terpaksa kami makan pucuk labu untuk mempertahankan hidup kami. Tapi setelah 6 bulan berlalu, kami makan pucuk labu, ya. Ini sangat sedih yang saya rasakan. Waktu itu kami tidak sanggup lagi tidur. Apa namanya? Kasur 3 lapis kasur itu tipis. Begitulah kami tidur, ya. Semua kami tidur, siang hari malam bergadang, paginya tidur, biar kami bisa mempertahankan hidup kami. Tepat waktu masuknya lockdown, umur lockdown itu 7 bulan, saya tidak sanggup lagi tidur. Saya katakan kepada rakan-rakan saya, teman-teman saya, kawan, saya nggak bisa tidur seperti ini. Saya harus mencari makan. Saya tidak bisa hidup seperti ini tanpa yang namanya sembako, tanpa yang namanya makanan. Cuma kita minum air putih saja. Lepas minum air putih, habis minum air putih tidur, ya kan. Jadi saya tidak sanggup. Saya mencoba untuk keluar dari bilik ini, dari rumah ini, untuk mencari makan. Apakah kalian mau ikut? Ya kan? Tapi semuanya tidak mau ikut. Semuanya memilih tinggal di gebuk. Karena apa? Karena waktu itu kami semua kosong, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi Allah berkata lain kepada rekan-rekan saya, ya. Cuma saya yang nasibnya begini. Rekan saya waktu itu ditangkap oleh immigration semuanya, berjumlah berapa? 11 orang, ya. 9 orang lelaki dan 6 orang perempuan ditangkap oleh immigration waktu itu. Allah berkata lain, mungkin Allah sayang kepada mereka, ya kan. Satu hikmah juga ditangkap oleh immigration. Karena apa? Karena kalau tidak ditangkap oleh immigration waktu itu, mungkin orang itu tidak tahu mau makan apa lagi.
Tidak mungkin mereka makan pucuk labu setiap sampai habisnya lockdown. Allah berkata lain, Allah sayang pada kami waktu itu, dan mereka ditangkap oleh immigration dan menjalani hukuman 8 bulan di penjara. 8 bulan di penjara rakan kami itu. Jadi tinggallah saya sendiri yang lelaki, ada juga seorang lagi perempuan yang masih bertahan di Malaysia untuk saat ini. Sampai saat ini ya masih bertahan untuk mengarungi yang namanya lockdown. Kami waktu itu saya keluar dari hotel untuk mencari makan. Lah, tahu-tahunya waktu saya pulang ke hotel tidak ada lagi kawan saya. Kata jiran-jiran kami, kawan-kawan kalian orang Indonesia semua yang ditangkap oleh immigration. Saya pikir-pikir, ya Allah, tinggal saya sendiri di dalam hutan, ya kan. Saya putus asa waktu itu. Saya down. Kenapa bisa down saya waktu itu? Karena uang 1% pun tidak ada lagi. Cuma ada uang waktu itu 50 ringgit karena saya bekerja separuh waktu. 50 ringgit uang yang saya ada. Jadi saya memutuskan untuk pulang ke KL, curi-curi jalan tikus, ya, curi-curi jalan tikus pulang ke Kuala Lumpur biar kami ada bantuan, biar saya dapat makan kembali. Tapi alhamdulillah juga waktu itu saya sendiri dapat teman baru, dan kami dapat makan. Begitulah ya rekan-rekan. Jadi buat kalian yang tengah merasakan yang namanya lockdown, tetap semangat, jangan berputus asa, selalu berdoa untuk mempertahankan, dan jimat-jimat jangan boros dalam memakan. Walaupun itu tarif lockdown sudah ditentukan, itu belum tentu akan 3 minggu ataupun 4 minggu, sebulan, 3 bulan, itu belum tentu, bisa jadi itu tahunan ya. Jadi stok makan harus dijaga. Itulah yang dapat saya berikan tentang kehidupan saya waktu lockdown dulu, ya kan. Dan rekan-rekan saya yang sekarang ini yang lagi merasakan yang namanya lockdown, tetap semangat untuk mempertahankan hidup, karena hidup itu sangat butuh, ya kan. Kita harus menanggung beban untuk saat ini. Ada juga yang kita harus menanggung keluarga di kampung. Bagaimana kita harus mempertahankan hidup. Itu ada cara pada diri kita sendiri, ya kan. Mau tidak mau kita harus siap menjalani kehidupan ini. Begitulah dari sini berarti untuk ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mohon maaf jika ada salah dan silap saya dalam dunia YouTube. Mohon maaf semuanya, yang kenal ataupun yang tidak kenal, mohon dimaafkan lahir dan batin. Sucikan hati untuk menyambutkan bulan suci. Assalamualaikum.